Halo semuanya, apa kabar? Makasih kalian udah klik video ini. Dan aku minta supportnya dengan cara klik subscribe supaya channel ini segera berkembang ya. Oke. Kali ini kita pick a pile again. Love reading dengan pick a pile. Temanya orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilanganmu adalah wah, aku ulang ya. Orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilanganmu adalah Jadi temanya cukup wadidaw gitu ya, cukup sedih. Ya lumayan lah ya. Jadi orang yang kalian pengen tahu gitu ya, yang diam-diam nangis karena kehilangan kamu, kita bakalan selidikin orangnya siapa gitu. Dan orang ini tentunya pasti udah separation sama kamu, udah berpisah. Jadi ya kalian gak barengan lagi gitu. Oke. Aku juga mau bilang, nanti aku bakalan buat beberapa pilihan. Kalian bisa pilih nanti sesuai dengan kata hati atau intuisi. Dan kalau bisa kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, karena bisa aja energi kamu itu tertuang di kartu yang bukan kamu pilih, atau bahkan energi kamu ada di beberapa kartu gitu. Karena ini general reading, jadi menarik energi banyak orang, belum tentu resonate, belum tentu energi kamu yang ada di sini gitu. Jadi belum tentu cocok ya. Pesan aku sih, ambil hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kamu. Oke? Baiklah. Aku bakal buat 3 pilihan. Wah, untuk membahas tema yang cukup sedih ini. Yang pertama, jadi aku buat beberapa pilihan dengan tema dengan option yang cukup unyu-unyu gitu, cukup lucu. Supaya apa coba? Supaya kalian itu relax aja, nggak usah terlalu mendramatisasi tema kita ini. Karena aku pengen kalian nganggap ini tuh kayak fun reading gitu loh. Jadi ya relax. Walaupun temanya lumayan sedih ya. Oke, yang pertama adalah kulkas mahal. Oke, ini dia. Kulkas mahal. Ini pile 1. And then yang kedua, pilihan kedua adalah pecahan botol. Oke. Pile 2. Pile 3, radio rusak. Oke, ini pilihan ketiga. Baik. Lumayan centil ya. Jadi aku ulangi. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama nih, kata-katanya adalah kulkas mahal. Sekali lagi. Wow, tidak fokus ya.
kulkas mahal, pile 1. Pile 2, ini dia. Wow, belum fokus. Pecahan botol, pile 2. Lalu yang ketiga, radio rusak, pile 3. Oke. Jadi ikuti kata hatimu, memilih yang mana, sis, bro. Untuk menjawab tema kita, orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilanganmu adalah, adalah siapa nih, siapa? Udah? Oke ya, aku mulai ya. Kalau nggak kalian pause video ini dulu biar fokus mau milih yang mana. Kulkas mahal kah? Pecahan botol kah? Atau radio rusak? Oke. Pile 1, pile 2, pile 3 ya. Baik, aku mulai ya. Ini aku singkirkan dulu. Ya. Kita mulai dari pile 1, kulkas mahal. Oke. Baik, aku taruh di sini ya. Oke, sini. Jadi siapa ya orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilanganmu? Wow, jumping card. Ada The Devil. Oke, next. Ada Seven of Pentacles. Wow. Kemudian ada The Moon. Oke. Lalu ada Five of Cups. Ada Knight of Swords. Oke. Dan King of Wands. Ya. Oke, sekarang aku shuffle lagi yang berikutnya. Wow, jumping card. Ada Nine of Wands. Oh, jumping card lagi ya. Ada Page of Cups. Queen of Cups. Lalu, wow, ada 2. Ada Four of Cups. Lalu The Hermit. Oke. Dan Six of Swords. Oke. Oke. Jadi sebelum aku ngebahas, aku mau bilang kalau ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Jadi kamu sesuaikan posisi kamu ada di mana. Apakah posisi kamu ada yang di aku bilang atau posisi kamu yang kebalikannya gitu. Dan ini tuh general reading, jadi belum tentu cocok ke kamu. Kalau misalnya energi kamu nggak di sini, kamu bisa lihat pile pilihan yang lain. Yang di pilihan kartu nomor lain. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, jangan kecewa
karena namanya general reading kan energi banyak orang gitu yang ketarik, jadi kamu ambil hal-hal bermanfaatnya aja bagi kamu gitu. Oke. Jadi orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilangan kamu adalah mungkin beberapa dari kalian ini banyak yang dealing dengan orang yang dulunya itu hubungan kalian tuh nggak jelas. Misalnya gini, yang pertama mungkin bisa nggak ada status. Yang kedua bisa belum saling menyatakan perasaan gitu. Dan yang ketiga bisa aja hubungan yang dirahasiakan mungkin ya, atau backstreet gitu. Baru kemungkinan yang satu lagi bisa hubungan yang gak ada tujuannya gitu loh. Nah, aku lihat ya, orang ini yang diam-diam menangis karena kehilangan kamu, dia itu ada kayak addiction gitu ya. Jadi addictionnya itu kayak ketergantungan terhadap hal-hal negatif. Bisa aja ketergantungan karena lingkungannya toksik gitu, pergaulannya kurang baik, teman-temannya banyak yang nggak bener. Terus bisa aja ini orang ketergantungan alkohol, atau bisa jadi ketergantungan seks gitu, atau dia ketergantungan sama kamu, entah itu ketergantungan secara batin kah, ketergantungan secara finansial kah, kayak gitu. Jadi dulu dia ini kayaknya apa ya, aku nggak terlalu lihat apa aja yang dia perbuat sama kamu dulu. Tapi yang aku pastikan nih ya, dia itu nangis karena dia tuh menyesal banget kehilangan kamu. Dia nyesel banget. Jadi bisa aja ini dia menyesalnya karena dia nggak sempet nyatain cinta sama kamu. Dan bisa aja dia ini nyesel karena dia itu dulu orangnya nggak mau mengerti kamu gitu loh. Jadi dia itu kayak ngerasa orang yang selalu benar aja gitu. Dia nggak mau ngakui kesalahannya. Setiap dia melakukan kesalahan, dia nggak mau disalahkan gitu. Jadi ya orang ini tuh apa ya, mungkin ada egoisnya juga sih kayaknya, sama gengsinya juga ada. Karena kalau orang yang nggak mau mengakui kesalahan itu kan berarti gengsi dong gitu kan. Dan dia itu mementingkan dirinya sendiri, makanya dia selalu meminta kamu yang ngertiin dia terus gitu. Tapi aku penasaran sih ya yang di bagian ini ya. Oke, coba kita klarifikasi dulu. Ini ada Knight of Swords. Ini sama kan? Knight of Swords.
lalu ada Eight of Swords, terus ada The Lovers, oke, The Tower, sama Ten of Swords. Oke. Iya sih. Jadi dia ini terbunuh sendiri oleh keegoisannya dulu. Dia punya banyak kesalahan sama kamu. Dia itu selalu dominan sama kamu. Maksudnya gini loh, dia itu dominannya, dia pengen jadi orang yang kayak dipentingkan gitu loh bagi kamu. Jadi nih orang nih ya, dia pengen kamu itu menganggap dia selalu paling penting kayak gitu. Nah, aku lihat ya, karena kesalahan dia selama ini, terus perbuatan yang dia lakukan ke kamu itu salah atau selalu nyakitin kamu, mungkin kayaknya di sini tuh kamu yang pergi ninggalin dia, tapi bisa aja vice versa. Jadi skenario itu ada dua ya. Kalau misalnya kamu yang pergi ninggalin dia, itu mungkin karena kamu udah nggak tahan sama sifatnya yang selalu pengen dipentingkan gitu. Nah, tapi kalau skenario kedua, misalkan dia yang pergi meninggalkan hubungan ini, kayaknya nih orang karena dia pengen dipentingkan, dia itu setiap ada sesuatu yang dia rasa nggak bikin dia senang gitu, dia menarik diri, tapi dia pengen dikejar gitu. Dia pengen dikejar. Jadi ibarat gini loh, kalau misalnya hubungan ini udah ada status, kayaknya nih orang sering banget bilang putus, sedangkan kamu enggak. Jadi dia tuh sering bilang putus supaya dikejar-kejar gitu loh, supaya dibujuk-bujuk. Padahal dalam hatinya dia tuh nggak mau pisah dari kamu. Mungkin untuk hubungan tanpa status juga kayak gitu bagi kalian yang gak ada status. Kalau orang ini yang meninggalkan kamu, ya itu dia pengen tahu kamu mau ngejar-ngejar dia atau enggak gitu. Dia pengen dikejar, itu sih intinya. Ribet nih orang. Oke. Jadi dia itu, aku rasa ya, sekarang dia udah mulai sadar kalau apa yang dia buat itu malah buat dia makin hancur. Jadi kalau dia yang ninggalin kamu atau dia menyerah sama hubungan ini dan kamu nggak ngejar dia malah kayak, kok aku nggak dipentingkan lagi sih gitu. Jadi dia langsung kayak ngerasa berarti aku ini bukan apa-apa dong gitu. Dia langsung gitu. Jadi kayak pikirannya terbuka kalau kita itu nggak boleh egois, kita itu nggak boleh selalu ngerasa dipentingkan. Jadi dia tuh sekarang udah mulai udah mulai pikiran kalau dia itu harus berubah gitu. Karena hidupnya itu sekarang stuck banget. Aku rasa juga kalau ada orang yang nawarin cinta ke dia, kalaupun ada orang yang jalin hubungan sama dia tuh kayak ngerasa flat aja hidupnya gitu, nggak kayak sama kamu dulu. Karena sebenarnya nih orang ya cintanya dalam banget sama kamu. Ini orang juga bucin banget, tapi karena egonya, gengsinya,
dia tuh nggak mau terlalu terlihat bucin, dia nggak mau ngejar, dia nggak mau berjuang, dia nggak mau gitu. Nah, jadi kalau kalian sekarang masih terpisah gitu, yang dia lakukan cuma bisa stalking kamu, cuma bisa kepoin medsos kamu. Dia nggak mau datengin kamu, coba. Padahal dalam hatinya ya, dia tuh udah kehilangan banget. Dia tuh udah kayak, hidupnya udah gimana ya, menurut aku udah berantakan banget hidupnya sekarang sih. Malah sekarang dia tuh kebanyakan melamun, dia tuh sekarang kebanyakan termenung. Jadi ini orang ya, dia udah sadar kalau dia itu sebenarnya gak boleh berbuat semena-mena sama kamu, gak boleh ngatur kamu harus tunduk sama dia terus, gak boleh terlalu kayak kamu harus selalu mementingkan dia, sedangkan dia nggak mau mementingkan kamu. Jadi ya aku lihat di sini dia hanya cuma bisa termenung, melamun, sama berdoa. Karena aku rasa dia nyebutin nama kamu dalam doanya sih kayaknya. Dia sekarang lebih banyak belajar tentang spiritual, tentang agama. Karena ya memang kalau kita berdoa kan di situ sih ketenangan batin kita kan, gitu. Tapi aku heran nih, kenapa dia sampai sekarang masih aja gengsi gitu. Kalau memang dia itu cinta sama kamu kan harusnya dia berjuang, jangan selalu pengen kamu yang ngejar-ngejar dia terus gitu. Jadi dia tuh sekarang ya gimana ya, apalagi kalau orang ini nggak ada action ke kamu, nggak kelihatan ngajak kamu balikan kah, nggak datengin kamu, itu sebenarnya bukan karena dia nggak mau, cuma dia gengsi gitu. Jadi dia pengen kamu yang mulai duluan. Jadi kalau misalnya kamu yang udah capek ngadepin dia, terus kamu nggak mau berjuang lagi, dia langsung kayak, oh kok aku udah nggak dikejar-kejar lagi ya, dia langsung kayak gitu. Dan dia jadi kebuka matanya gitu, kalau dia itu sebenarnya nggak boleh selalu dijadikan orang yang paling penting gitu. Oke, kayaknya itu dulu deh ya. Sekarang kita lihat message-nya. Message-nya dari sini. Ini aku tadi udah kocok ya. Aku udah shuffle tadi. Sekarang aku ambil tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita lihat dulu isinya. Ada new love. Oke. Ini ada new love. Ke zoom gak sih? Ke fokus gak? Kok gak kebaca sih? Wah, nggak kebaca sama sekali. Nah, ini new love ya. Oke. Lalu ada nih, let your friends help you. Kok susah banget fokusnya? Nih, let your friends help you. Lalu ada nih, oke, kebaca. Ini kelipet nih soalnya. Pay attention to the red flags.
Wow. Dan ada religious factor. Agak susah ya di fokus gitu. Ini isinya religious factor ya. Nggak kefokus nih beneran. Wow, religious factor ya ini. Oke, terus ini ada forgiving and learning. Oke, dan ada give your relationship a chance. Ya. Oke, jadi sarannya ya, message dari Romance Angels ya. Yang pertama itu ada tentang new love. Nah, aku rasa nih ya, salah satu dari kalian atau dua-duanya udah punya cinta baru. Nah, kalau misalnya dia yang udah punya cinta baru, dia itu sebenarnya nggak terlalu bahagia gitu loh, karena dia masih kehilangan kamu. Nah, sedangkan kalau kamu yang punya cinta baru, kamu tuh punya cinta baru karena kamu ngerasa ini orang nggak deserve gitu buat kamu. Apalagi kamu udah terlalu sakit, terlalu menderita karena perlakuan dia selama ini. Jadi kamu pergi ke cinta baru karena cinta baru kamu ini bisa aja orang yang bisa bahagiain kamu sepenuhnya gitu. Ya walaupun aku ngerasa kamu juga masih ada perasaan sama orang ini gitu. Lalu ada let your friends help you. Kayaknya kalian butuh bantuan teman, terutama gini loh, kalau misalnya kamu ngerasa kalian itu udah saling mencintai, terus kamu mau ngasih kesempatan buat dia, karena di sini tuh ada give your relationship a chance. Jadi berikan kesempatan buat hubunganmu, karena hubungan ini bisa aja berkembang kalau memang kalian rasa kalian itu saling mencintai. Karena gini loh, kalau kamu udah tahu orang ini siapa dan kamu itu langsung tersentuh waktu tahu dia itu menangis karena kehilangan kamu, ya kamu itu sebenarnya wajar-wajar aja kalau memang kamu masih mau kembali ke dia. Apalagi kalau rasa sayang kamu itu masih dalam kayak dia. Jadi kalau kamu ngasih kesempatan sama dia, kamu juga bisa minta bantuan ke teman kamu. Contohnya kayak misalnya teman kamu ini yang buka jalan ke dia untuk bertemu kamu kayak gitu, atau teman kamu ini yang bisa jadi perantara kalian untuk bicara dari hati ke hati kayak gitu. Lalu ada pay attention to the red flags. Jadi ini tuh kayak apa ya, kamu tuh harus peka dengan benang merah, dengan sesuatu tanda-tanda yang membuat hubungan ini tuh kedepannya kayak gimana. Misalnya gini loh, kamu udah tahu orang ini kayak apa, sifatnya kayak apa, dan kedepannya kan kamu bisa tahu nih orang ini sifatnya ini bakalan tetap ada kah atau nanti dia berubah menjadi lebih baik gitu. Kamu harus pikirkan juga, karena kalau orang udah susah berubah ya kamu kan nggak mungkin bertahan dengan orang kayak gini, karena kan kamu juga pantas bahagia gitu. Tapi kalau kamu yakin dia berubah, kamu yakin dia menyesal kehilangan kamu, apalagi kalau kamu udah tahu yang sebenarnya dia itu nangis karena kehilangan kamu, ya kamu nggak apa-apa sih balik ke dia lagi gitu. Terus di sini ada religious factor, jadi ada faktor keyakinan. Jadi aku
aku tuh ngerasa ada beberapa dari kalian itu yang memang beneran soulmate, beneran twin flame gitu. Jadi kalau misalnya ada religious factor, perbedaan agama, keyakinan gitu, itu juga sebenarnya jadi faktor bagi kalian sulit bersatu. Mungkin dia itu juga meneteskan air mata karena dia ngerasa ya, dia tuh punya koneksi yang kuat sama kamu. Bahkan setiap dia bernafas gitu, dia mungkin selalu teringat sama kamu. Tapi kembali lagi ke dalam sebuah kenyataan hidup, ternyata kalian itu berbeda, dan dia semakin sulit untuk berjuang lagi gitu. Karena ya gimana ya, kalau kita cinta sama seseorang, terus kita udah pernah buat salah sama dia, dan kedua kita punya perbedaan yang kuat sama dia, nah itu kan secara nggak langsung ngebuat dia makin tertekan gitu ya. Jadi ketika dia itu sendiri melamun, dia tuh mau meneteskan air mata kalau ingat kamu. Dia kayak nggak terima kenyataan kalian itu berbeda gitu. Ada juga yang mungkin berbeda latar belakang keluarga, beda suku, beda etnis gitu, atau beda usia. Salah satu orangnya lebih tua, salah satu lebih muda. Kadang kan juga itu jadi penghalang gitu loh buat bersama. Lalu di sini ada forgiving and learning. Nah, kalian tuh harus belajar untuk memaafkan. Kamu gak perlu lagi ingat-ingat kesalahan dia dulu, karena aku rasa ini orang udah mau mulai memperbaiki diri, udah mau mulai introspeksi diri. Tapi ya itu tadi aku bilang, karena dia masih ada gengsi juga, dan aku rasa dia juga ada ketakutan untuk memperjuangkan kamu, terutama soal perbedaan ini. Kalian punya perbedaan, jadi ya belajarlah dari hubungan ini, karena setiap hubungan itu tentang orang yang datang dengan orang yang pergi, itu selalu mengajarkan kita tentang sesuatu. Dan orang yang datang ke hidup kita atau yang pergi itu pasti ada maksud dan tujuan dari sang pencipta untuk kita gitu. Seenggaknya kita bisa belajar sebuah hikmah dari sebuah hubungan gitu sih. Oke, aku rasa ini aja yang file 1. Ini belum tentu cocok ke kalian semua, belum tentu resonate. Kalian ambil hal-hal bermanfaatnya aja ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dah. Sekarang yang file 2. Oke, bagi kalian yang pilih file 2, ini ya. File 2, pecahan botol. Oke. Kira-kira siapa orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilangan kamu? Oke, kita selidiki ya. Ada that. Oke. Ada 9 of cups. Lalu ada justice. Ada 4 of cups. Oke.
ada Knight of Swords, King of Pentacles. Oke. Sekarang aku shuffle lagi. Ada Six of Cups, ya, The Tower, oke. Lalu ada Six of Wands, ada The Empress, oke. Kemudian ada The Moon, oke. Sama Eight of Wands, oke. Baik. Jadi kalian yang milih pile 2, ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Jadi kalau misalnya aku nanti ngomong tentang suatu kondisi yang terjadi, kamu posisikan di mana diri kamu. Jadi kamu sesuaikan kamu ada di bagian yang mana. Karena ini belum tentu resonate buat kalian semua ya. Karena general reading. Ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja ya. Oke. Untuk yang milih pile 2, orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilangan kamu, ini tuh orang yang punya banyak kenangan sama kamu. Terus aku lihat di sini beberapa atau kebanyakan dari kalian dealing sama orang ini dengan adanya perbedaan usia gitu. Jadi kalian itu punya usia yang lumayan jauh mungkin. Bisa kamu kayaknya yang lebih matang usianya daripada dia. Karena menurut aku ini orang itu masih childish mungkin, masih kekanak-kanakan selama sama kamu. Dia belum terlalu dewasa. Nah, aku lihat juga ini orang kayaknya ya, mungkin beberapa kalian dealing dengan orang yang cukup berada, cukup kaya mungkin, atau cukup mapan, tapi usianya muda gitu. Iya benar. Itu beberapa dari kalian mungkin ya. Lalu aku juga lihat selama kamu sama dia, bagi dia itu kamu sosok yang penyayang, terus lembut sama dia. Dan kamu itu keibuan banget sama dia. Jadi dia itu nganggap kamu kayak sosok ibunya gitu loh. Karena nih orang kemungkinan berondong, say. Mungkin gitu. Itu beberapa dari kalian, bisa vice versa, bisa kebalikannya ya. Nah, selama kamu sama dia dulu, kamu tuh ya, kamu banyak mengalah, kamu banyak ngasih kenyamanan sama dia, kamu ajari dia, kamu arahin dia pelan-pelan dengan kasih sayang, kelembutan gitu. Dia benar-benar berkesan selama berhubungan sama kamu, selama kenal sama kamu. Dan aku lihat di sini ini kayaknya bukan sekedar orang masa lalu yang berupa mantan pacar gitu ya, tapi kayaknya ada juga di sini yang kayak mantan gebetan. Jadi kalian tuh dulu sama dia gebetan gitu.
Bisa juga ada yang udah pacaran di antara kalian ya, beberapa. Terus aku juga ngeliat ya, karena dia ini belum dewasa, dia kayak masih anak-anak gitu ya. Jadi dia itu kalau kaya juga mungkin itu harta orang tuanya gitu loh. Dia kaya karena orang tuanya kaya gitu. Jadi dia suka nganggar-nganggarkan hartanya, dia suka bangga-banggain hartanya, dan dia ngerasa karena dia kaya, dia bisa semena-mena gitu sama kamu gitu. Nah, dia itu diam-diam meneteskan air mata semenjak kalian berpisah. Aku nggak tahu ya, mungkin sekarang ini orang udah ngerti pahit getirnya hidup ini, mungkin. Beberapa dari mereka ya yang dealing sama kamu ini, beberapa dari kalian yang dealing sama orang kayak gini, orang ini kayaknya sekarang hidupnya itu udah berbalik gitu loh. Jadi kayaknya ada juga mungkin beberapa yang jadi bangkrut gitu, atau udah nggak kaya lagi kah, atau sekarang hidupnya lebih susah gitu, entah karena apapun ya. Tapi ya karena itu tadi aku bilang, dia bangga sama ini, sama harta orang tuanya. Bahkan aku juga ngerasa orang ini ada sombong-sombongnya gitu loh. Jadi kalau sama kamu tuh kadang dia ngerendahin kamu, dan dia naikin ininya, kebanggaan dia sama harta yang dia miliki, padahal itu harta bapaknya ya, harta emaknya gitu. Nah, setelah hidupnya sekarang berbalik, hidupnya sekarang nggak kayak dulu lagi enaknya, di situ tuh dia udah mulai sadar, ternyata kita nggak boleh menyombongkan apapun yang kita punya di dunia ini. Karena kan namanya harta itu kan hanya titipan Tuhan. Ya, sewaktu-waktu kan bisa aja hilang. Sewaktu-waktu bisa diambil lagi sama yang Maha Kuasa. Jadi sekarang dia udah sadar. Jadi di kehidupan dia yang rumit sekarang, dia itu mau netesin air mata gitu. Karena kehilangan kamu. Karena gini loh, mungkin kalau seandainya perpisahan kalian itu nggak terjadi, pasti dia nggak seterpuruk saat ini gitu. Karena aku lihat kamu tuh selalu nyemangatin dia, kamu selalu kamu tuh bisa berkomunikasi dengan dia dengan cara yang sabar, dengan cara yang baik, lembut, kayak gitu. Jadi sekarang pada saat keadaannya drop banget ya, hidupnya udah berubah, hidupnya sekarang mungkin sulit gitu, dia langsung kayak, ya dia sedih gitu, kehilangan orang yang berharga kayak kamu. Gitu. Karena dulu mungkin dia itu sombong karena selain dia punya banyak harta, dia itu mungkin dulu orangnya ini loh, banyak pilihan gitu. Mungkin dia ngerasa semua orang mau sama dia, suka sama dia. Nah, dia jadinya kayak sombong gitu. Dan dia malah nggak peduli sama perasaan kamu. Gitu loh. Nah, jadi setelah dia hidupnya sekarang susah, dia sekarang ngerti kalau kamu itu berharga banget. Kamu itu benar-benar sosok yang dia paling butuhkan. Gitu.
juga ngelihat di sini ya, kamu tuh kan kemungkinan kamu tuh orang yang mandiri. Dia juga belajar banyak dari kamu tentang kehidupan, bagaimana kamu mandiri dengan hidup kamu. Dia belajar juga dari kamu. Jadi ya itu sih, kalau misalnya dia selama ini kadang merendahkan kamu, ya dia jadi sedih lah kalau ingat kamu sekarang. Karena hidupnya itu sekarang itu ya udah rumit, udah susah. Itu mungkin beberapa ya, kayak gitu. Dan dia nyesel merendahkan kamu. Aku nggak tahu ya, mungkin dia sekarang kayaknya lagi menjalani karmanya atas apa yang dia lakukan selama ini. Jadi ya wajar sih kalau dia kadang diam-diam meneteskan air mata, diam-diam nangis karena kehilangan kamu gitu. Dia nyesel udah meremehkan kamu selama ini gitu sih. Dan aku lihat dia pengen banget bicara sama kamu. Dia pengen kasih tahu situasi dia saat ini. Dia pengen kasih tahu kabar dia saat ini ke kamu. Mungkin beberapa waktu ke depan dia bakal ngomong sih. Dia bakal, ya kayaknya dia butuh bantuan kamu gitu kayaknya. Oke, sekarang aku mau clarify dikit sih. Ya, kita clarify dulu ya tentang ini. Ada the Fool, oke. Ada Ten of Swords, oke. Lalu ada the Emperor, Ace of Pentacles, sama Seven of Cups. Iya, itu sih yang aku bilang tadi. Jadi dia tuh selama ini meremehkan kamu, nggak nganggap kamu tuh penting karena dia banyak pilihan. Ya namanya juga dia ngerasa dia tuh kaya. Mungkin nih orang juga cakep kayaknya ya. Jadi kalau ada orang yang ngerasa dia punya segalanya kan, dan orang banyak yang suka, dia ngerasa orang yang care sama dia itu nggak terlalu penting gitu loh. Jadi kamu itu bagi dia itu dulu ya kayak apa ya, pokoknya nggak penting gitu bagi dia. Dan dia sering merendahkan kamu, meremehkan kamu, nggak peduli sama kamu. Jadi sekarang dia nyesel gitu. Dan aku juga lihat di sini ya, dia itu butuh bantuan kamu sebenarnya pada saat posisi terendahnya saat ini, dimana kehidupannya itu udah berbalik. Dan ini tuh mungkin gak cerita tentang finansial atau materi aja ya. Mungkin sekarang hidupnya itu susah, bisa aja bukan karena uang, tapi bisa aja kayak ada sebuah kehancuran gitu. Kita kan gak tahu ya, entah di keluarganya ada internal problem gitu, ada masalah di dalam keluarganya kan, kita juga nggak tahu. Bisa aja dalam keluarganya itu ada polemik lah, ada problem gitu yang mungkin bisa jadi ngebuat dia ngerasa hidupnya itu sekarang hancur gitu. Jadi ya dia sebenarnya butuh banget bantuan kamu, tapi dia sedih kalian tuh udah berpisah. Dia sedih udah kehilangan kamu. Dia pengen banget sih kayaknya hubungi kamu, tapi aku lihat kalau dia belum hubungi kamu, kayaknya dia tuh karena malu gitu. Dia malu ceritain kondisi dia sekarang ke kamu ya gitu. Jadi ya kamu doain dong dia sekarang. Kita nggak tahu sih apa yang terjadi sama dia sekarang, tapi kalau kamu punya feeling yang kurang enak gitu, mending kamu doain yang baik-baik ke dia, terutama supaya dia itu berubah, supaya dia itu ngerti kalau nggak ada yang
yang perlu kita bangga-banggakan di dunia ini, kayak gitu. Oke, aku ambil dulu message-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pertama ada true love, oke. Lalu ada free yourself, ada flirt, worth waiting for, divine timing, finance and career, sama new love. Oke. Jadi dia tuh nganggap kamu tuh udah kayak cinta sejatinya gitu, karena dia ngerasakan cinta yang sesungguhnya dari kamu. Makanya dia tuh ngerasa kamu yang dia cari, terutama dalam kondisinya sekarang. Jadi kamu tuh orang yang paling dicari-cari sama dia itu loh sekarang. Karena dia tuh kayak pengen, ya dia minta bantuan kamu. Seenggaknya kan kamu tuh bisa bikin dia nyaman, bikin dia lupa sama masalah hidupnya gitu. Terus ada free yourself, kamu harus bebaskan diri kamu, terutama kalau kamu tuh pernah sakit hati kah karena omongan dia, tingkah laku dia. Kamu harus bisa lepaskan itu semua. Supaya apa ya? Karena kalau kamu rasa dia juga cinta sejati kamu jadinya nggak ingat-ingat kesalahan dia lagi. Lalu ada flirt. Nah, yang aku bilang tadi, dulunya orang ini kayak, ya dia tuh suka main mata sana sini karena dia punya segalanya gitu loh. Jadi dia ngerasa dirinya itu ya luar biasa. Tapi sekarang keadaan itu berubah karena ada divine timing. Hidup itu kan kayak roda berputar. Mungkin dulu dia ngerasa jaya-jayanya, dulu dia ngerasa bisa seenaknya sama kamu, tapi sekarang dia sadar kalau kita itu nggak perlulah menyombongkan apapun ya. Lalu ada finance and career. Nah itu tadi tentang finansial. Dia mungkin malu ngomong sama kamu, makanya dia belum komunikasi sama kamu tentang keuangannya kan, sama karirnya ya lagi amburadul gitu loh. Terus ada new love, tentang cinta baru. Mungkin kamu udah punya cinta baru, atau ini bisa aja kayak kalian harus mulai sesuatu yang baru dalam hubungan cinta ini. Jadi kalau kamu udah punya cinta baru dengan orang, kamu nggak perlu terlalu memaksakan diri gitu kalau kamu masih punya perasaan sama dia. Jadi kalau kamu rasa kamu perlu memulai sesuatu yang baru, karena di sini ada the full gitu loh, kalian bisa mulai lagi. Karena aku rasa orang ini udah mulai tobat gitu, udah mulai tobat dan nggak mau lagi menyombongkan diri kayak yang dulu-dulu. Jadi ya kalau kamu pengen kasih dia kesempatan lagi, terus kamu masih cinta sama dia, ya itu hak kamu sih kalau kamu mau balikan ke dia gitu. Karena aku rasa ya dia tuh kayaknya meneteskan air mata karena kehilangan kamu tuh. Dia tuh nyesel banget karena dia itu udah menyia-nyiakan orang yang sebaik kamu. Dia sadar sekarang kalau di saat dia susah gini, saat dia lagi hancur, nggak ada yang peduli sama dia. Jadi ya sedih lah kehilangan kamu gitu. Karena dia tahu kamu yang paling tulus sama dia. Tapi dia dulu malah main mata sama yang lain. Dia malah nggak peduli sama kamu. Makanya kalian berpisah gitu.
Oke, aku rasa ini aja yang file 2. Ini belum tentu cocok ke kalian semua. Ambil hal-hal bermanfaatnya aja ya. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang yang file 3 yang milih pilihan ketiga. Radio rusak. Oke, aku taruh sini ya. Kira-kira siapa ya orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilangan kamu? Oke, kita selidiki. Wow, jumping card, page of wands. Oke. Whoops. Kebanyakan, tapi ini ada sih six of wands. Oke, berikutnya ada six of swords, lalu eight of cups, knight of wands, kemudian four of cups. Baik, aku shuffle lagi ya. Ada queen of swords. Oke. Ada the fool. Kemudian ada death. Ada page of pentacles. Baik. Ada ten of pentacles. Satu lagi. Ada the high priestess. Oke. Wah. Ini tuh jadi yang pilih file 3 ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Nanti kalau aku misalnya ceritain kondisinya, kamu posisikan di mana bagian kamu. Jadi bisa aja kamu yang aku bicarakan atau yang aku bilang, bisa juga kebalikannya gitu loh ya. Jadi respon dengan bijak, dan ini tuh belum tentu resonate ke kalian semua. Jadi ambil hal-hal bermanfaatnya aja buat kalian gitu. Oke, orang yang diam-diam meneteskan air mata karena kehilangan kamu, ini orang dulu tuh dia jarang banget serius sama sebuah hubungan. Jadi kalau dia pacaran sama kamu atau dia punya hubungan sama kamu, dia juga punya hubungan sama orang lain gitu. Ini orang demen banget nih main sana sini. Jadi dia tuh guide kamu, dia juga guide orang lain gitu. Nah, aku lihat nih orang juga kayak apa gitu loh. Dia nggak pernah bisa tahu sama siapa dia itu berkomitmen. Makanya dia kalau punya pasangan yang banyak atau pacar yang banyak, itu menurut aku nggak ada yang dia seriusin satupun gitu. Nggak ada yang dia seriusin. Tapi pada saat kamu meninggalkan dia karena dia orangnya keluar masuk dalam hubungan, nggak mau serius, di situ dia baru kayak sadar gitu. Nah,
Jadi menurut aku ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang pergi meninggalkan orang kayak gini, orang yang nggak pernah serius sama hubungan atau pacaran sana sini gitu ya. Kamu tuh ninggalkan dia, mutusin dia karena kamu udah nggak ini lagi, kamu rasa dia nggak layak lagi untuk dipertahankan. Dan orang ini juga karena dia nggak pernah serius, dia tuh gerakannya lambat gitu jadinya. Padahal kan kamu orangnya mungkin, kamu tuh pengen kalau pacaran itu komitmennya kuat, kalau bisa disegerakan gitu ya menuju pernikahan. Nah, dia nggak kayak gitu. Dia masih pengen main-main sana sini. Makanya kamu putusin dia, kamu ninggalin dia. Dan aku rasa di sini ya, kamu setelah berpisah sama dia, kamu jadi mencari orang yang serius buat kamu. Nah, ketika orang serius itu udah datang ke kamu, dia ngelamar kamu langsung nikah gitu. Mungkin gak butuh waktu lama buat kamu untuk pacaran lagi. Jadi kamu udah langsung mikir, udahlah siapa yang mau serius aja sama aku baru mau gitu. Jadi kamu kayak gitu. Makanya mungkin beberapa dari kalian di sini udah ada yang nikah sama orang yang serius lah pastinya ya. Gitu. Nah, pada saat kamu udah nikah, disitulah dia sedih-sedihnya banget. Dia meneteskan air mata, meratapi kehilangan kamu. Dia udah tahu, oh ternyata begini ya kalau disakiti gitu ya, atau kayak gini ya rasanya patah hati gitu. Jadi setelah dia tahu kamu udah nikah atau berkomitmen sama seseorang, entah di sini kamunya udah nikah kah, atau masih tunangan, atau kayak kamu menemukan orang yang udah serius dan dia tahu kamu udah seperti itu, ya dia sedih. Dia langsung kayak gimana ya? Kamu tahu nggak kalau orang yang selama ini main-main gitu dalam hubungan terus tiba-tiba nangis, kelepek-kelepek gitu hatinya ya. Jadi ya gitu, dia orangnya jadinya sekarang ngerasa tahu arti kehilangan kamu itu. Nah, menurut dia juga kamu itu sebenarnya yang terbaik. Makanya dia setelah kamu pergi, dia stuck. Dia tuh kalaupun ada pasangan yang lain, dia itu udah nggak peduli lagi sih kayaknya. Jadi dia tuh nggak mau lagi mungkin pacaran, nggak mau lagi mungkin berhubungan sama orang-orang, karena dia patah hati. Kamu udah sama orang lain gitu. Dan dia tuh pengen loh datang lagi ke kamu. Dia tuh pengen lagi nawarin cintanya ke kamu, memulai yang baru lagi ke kamu. Karena nih orang udah sadar ya kalau dia tuh nggak boleh lagi jadi orang yang playboy atau playgirl gitu. Semenjak kamu memutuskan hubungan dan menjalin cinta dengan yang lain, di situ tuh baru dia langsung kayak ya top gitu, kayak jelek gitu lah pokoknya. Yang selama ini main-main tiba-tiba ditinggal, terutama ditinggal nikah ya. Ya kamu tahu lah gimana hancur hatinya gitu ya. Gitu sih yang aku lihat. Jadi ya kalau kamu udah berkomitmen sama orang, udah nikah sama orang ya, kamu doakan aja orang ini
supaya orang ini mempelajari hikmah dari perbuatannya, hikmah dari hubungan ini gitu ya, supaya orang ini mau belajar menjadi orang yang lebih baik, gak main-main lagi. Tapi kalau kamu belum punya komitmen sama orang dan kamu masih ada rasa ke dia dan masih mau memberi dia kesempatan kedua, ya gak masalah sih kalau misalnya kamu masih mau gitu sama dia. Tapi aku rasa kamu di sini udah gak mau sama dia karena kamu tuh udah, ya kamu tuh mungkin ya udah kayak ilfeel gitu loh sama dia, karena dia orangnya main sana sini gitu. Jadi ya udahlah, ngapain lagi gitu, kamu udah kayak gitu. Jadi kamu tuh bener-bener udah kayak memutuskan nggak mau lagi sama orang ini gitu. Menurut aku ya, beberapa kalian gitu. Jadi dia setelah tahu kamu berkomitmen dengan yang lain, dia langsung neteskan air mata, dia sedih. Kita clarify dulu ya tambahannya. Ini ada Ten of Pentacles. Nah, oke. The Emperor, baiklah. Ada Seven of Wands. Ace of Cups. Ada The Empress. Oke. Jadi gini loh, orang ini tuh bisa aja dulu terlihat main-main. Jadi dia itu main-main dalam hubungan bukan berarti memang dia mau seperti itu terus. Kan bisa aja karena dia itu orangnya belum siap secara mental kayak gitu, atau mungkin dia belum kepikiran sama hubungan yang serius. Bisa aja kayak gitu. Nah, di saat kamu udah pergi sama yang lain, nikah sama yang lain, atau berkomitmen sama orang lain, dia langsung kayak, ya dia terbuka pikirannya kalau sebenarnya yang dia lakukan selama ini salah. Makanya dia kadang nangis kehilangan kamu, neteskan air mata. Ya itu, dia ngelihat kamu bersanding dengan yang lain aja dia nggak kuat. Dia langsung berpikir, kayak dia langsung berkata dalam hatinya, ya harusnya kan aku yang nikah sama kamu, bukan orang lain. Apalagi kalau kalian tuh pacarannya udah lama ya, tiba-tiba ya kamunya nggak sama dia, kamunya sama orang lain. Ya wajar dong dia sedih gitu ya, sampai nangis mungkin. Jadi ya aku rasa setelah kehilangan kamu, dia jadi ngerti arti cinta kamu itu buat dia. Malah sekarang aku rasa dia itu makin dalam kayaknya cintanya sama kamu. Karena kamu yang ngajarin dia, kamu yang sadarkan dia arti komitmen itu. Dan dia ngerasa apa ya, dia ngerasa tuh dia nggak rela kamu sama yang lain. Dia ya pokoknya dia kayaknya nggak ikhlas lah kamu sama yang lain. Dia kalaupun sekarang kamu tanya ya, dia tuh masih belum rela kamu sama orang lain. Dia belum rela kamu berjodoh sama orang lain gitu. Oke, kita lihat message-nya ya. Oke, ambil dulu, tutup mata. 1, 2, 3. Oke.
pertama ada religious factor. Wow, kayaknya kalian di sini kebanyakan dealing sama orang yang punya banyak perbedaan ya dengan kalian. Ada love yourself first, oke. Kemudian ada separation. Ada heart to heart conversation. Wow. Worth waiting for, divine timing, sama children. Nah, yang kayak aku bilang tadi, ini orang masih mau main-main karena belum siap mental. Dia masih ngerasa dia ABG mungkin, dan dia punya perbedaan sama kamu. Jadi kalau dia masih mentalnya gini ya mungkin ya usianya, kamu juga udah tahu usianya belum matang mungkin kan, atau kalian juga punya perbedaan yang banyak secara keyakinan kah, bisa suku juga atau beda ras. Karena biasanya kalau banyak perbedaan gitu, orang belum tahu hubungan ini bakal berujung kemana. Jadi ya mungkin dia terlihatnya jadi nggak serius gitu loh, jadi kayak main-main gitu. Jadi sekedar kayak jalani aja, padahal kan dalam sebuah hubungan itu harus tahu ujungnya kemana. Makanya aku saranin ke kalian ya, kalau punya hubungan dengan seseorang yang punya perbedaan sama kalian, kalian harus pikirkan dulu matang-matang supaya jangan sekedar kayak cuma jalani aja dulu. Harusnya kan nggak boleh gitu, harus mikir juga hubungan ini ujungnya nanti kemana. Jadi pikirkan baik-baik, pikirkan tentang baik buruknya, terus pikirkan solusinya, gimana nanti cara menyatukan perbedaan ini gitu. Jadi ya kita nggak boleh saling nyalahin orang terus, harus bisa tahu apa sih penyebabnya dia nggak serius dalam hubungan. Gitu loh. Lalu ada love yourself first. Nah, jadi mungkin kamu meninggalkan dia dan menikah dengan orang lain atau berkomitmen dengan orang lain karena kamu ngerasa diri kamu itu pantas untuk dapatkan yang serius. Jadi ya itu sih, kamu tuh love yourself first. Kamu ngerasa diri kamu itu berharga, makanya kamu nggak mau bertahan dengan orang yang nggak serius. Lalu ada separation, kalian udah berpisah, kalian udah nggak ketemu, udah nggak komunikasi. Ini ada heart to heart conversation. Dia tuh pengen banget bicara sama kamu karena selain dia sadar tentang tingkahnya selama ini, dia itu juga ada ada kekecewaan mungkin sama kamu ya. Kekecewaannya mungkin gini loh, apalagi kalau kalian itu memang ada perbedaan, dia ngerasa kamu terlalu cepat ngambil keputusan untuk ninggalin dia tanpa mau ngomong serius atau tanpa mau mencari solusi dalam hubungan ini. Mungkin dia kecewanya gitu. Jadi walaupun kalian berbeda dalam hal apapun, dia ngerasa harusnya kamu gak segampang itu memutuskan dia gitu. Tapi ada word waiting for divine timing. Ya takdir itu udah berbicara. Kalau misalnya kalian berpisah sama orang ini ya mungkin itu udah takdir. Apalagi kalau kalian udah menemukan jodoh sekarang, ya itulah jodoh kalian, itulah takdir kalian, itu takdir kamu. Dan ini tadi children-nya yang aku bilang, dia masih ya maybe dia childish gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang pile 3.
ini nggak resonate buat kalian semua, belum tentu cocok buat kamu semua. Ambil hal-hal bermanfaatnya aja. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen.